Lah, karena sholat berjamaah, maka makmum, imam utamanya harus lebih mengerti dalam hukum sholat daripada makmumnya. Lebih utamanya imam harus mengerti. Kalau imamnya nggak ngerti, bahaya. Ibarat disetirno uang nggak esok nyetir. Naik motor, naik mobil, sing nyetir nggak esok nyetir. Bahaya apa enggak? Bahaya. Isok nyerempet, isok nabrak barang. Lah minimal tahu, ngerti, iso. Loh, tenang. Lah imamnya sing nyetir ndak iso, imamnya nggak ngerti. Loh, ini bahaya. Makanya amat disayangkan kalau hanya megahkan bangunan tapi tidak menguatkan pondasinya. Bangunannya digedekno, diapikno, pondasi yang pokok untuk berjamaahnya ditinggalkan. Lah buat apa dengan megahnya bangunan, pondasinya bobrok? Sama dengan sholat. Sholat ini utamanya kalau imam harus ngerti. Makanya ada orang yang berhak menjadi imam. Ada urutannya. Ada urutan siapa yang paling berhak menjadi imam. Disebutkan di situ dia paling berhak adalah al-afqah. Yang paling mengerti dari makmum. Jadi dari semua orang ini yang paling mengerti siapa? Dia yang paling berhak. Bukan dilihat dari tua. Bukan dilihat dari usia. Yang paling mengerti. Karena yang ada di kehidupan kita ini dalam masyarakat, sing didadekno imam itu sing paling tua. Jadi kayak kalau anak muda yang jadi imam, sekalipun dia ngerti, sik minggir, kon sik nom. Sing tuwek dhisik. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Padahal tidak ada dalam agama itu, dalam ibadah mendahulukan yang tua itu enggak ada. Beda dalam adab. Dalam adab mendahulukan yang tua. Tapi dalam menjadi imam sholat tidak mendahulukan yang tua, tapi yang paling mengerti. Itu khususnya, utamanya. Lah makmum juga harus ngerti. Wis apa jare imam wis? Enggak, harus ngerti. Sehingga ketika ada kesalahan itu bisa mengingatkan. Sama dengan bacaan itu. Lah imamnya tok sing hafal, makmumnya ndak hafal. Imamnya salah, makmumnya ndak iso ngilingno. Balen-baleni imamnya. Baleni. Makmumnya ndak iso ngilingno, wong makmumnya ndak sing hafal. Nah, itu fungsinya apa? Harus ada yang tahu supaya imam tidak sendirian yang tahu. Nah, makanya di situ wajib belajar. Wajib belajar. Nah, kalau sudah menjadi imam, lah yang menjadi makmum itu kan macam-macam orangnya. Ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua. Keadaannya mereka nggak sama. Ada yang sehat, ada yang sakit. Maka imam itu harus peduli kepada keadaan makmum. Imam harus peduli kepada keadaannya makmum. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, fal yukhaffif, maka hendaknya kalau menjadi imam itu sholatnya diringankan. Diringankan itu dalam arti menjalankan kewajiban dengan kesunahan sekedarnya. Menjalankan kewajiban dengan kesunahan sekedarnya. Tidak secara sempurna. Contoh, baca surat setelah Fatihah. Baca Al-Baqarah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Satu makro, dua makro.
Ini tadi imam ini. Sholatnya membaca surat Baqarah 1 makro, 2 makro, 3 makro, 4 makro misalnya dalam rakaat pertamanya. Buyar wong. Hilang kabeh. Membaca surat pendek dengan tartil tadabbur aja gremeng kabeh. Apalagi membacanya panjang. Tambah. Khafif, ringankan. Ya kalau mau baca surat, baca surat. Nah, makanya Nabi sudah ngatur. Diatur sama Nabi. Sholat zuhur, asar, dan isya atau subuh, zuhur dan asar itu baca surat yang panjang. Sunnahnya ini, baca surat yang panjang. Kalau maghrib surat yang pendek, isya sedang, nggak panjang, nggak pendek. Seperti Amayat Tasa'alun, Wan Nazi'at, Abasa, itu salat isya. Tapi salat subuh yang panjang. Nah, aturan itu disunahkan. Tapi kalau makmumnya itu banyak, harus memperhatikan mereka semuanya. Harus memperhatikan mereka. Tapi kalau makmumnya itu terbatas, mau imamnya mau memanjangkan, maka perlu meminta persetujuan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, persetujuannya makmum itu harus secara lisan. Ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, makmumnya semuanya ngomong. Menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, cukup prasangka. Nah, imamnya berprasangka makmum ini enggak masalah kalau dipanjangkan. Nah, ini kalau menurut Imam Romli. Itu kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, oh dawa-dawono. Fa idza shalla wahda shalla kaifa syaa. Kalau sholat sendiri, ya sholat sakarepe. Ya mau menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat enggak apa-apa. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah jangan, perhatikan ya, atau peduli kepada keadaannya makmum. Makanya Rasulullah pernah marah ya, kepada sahabat Mu'adz. Bacanya surat Al-Baqarah. Akhirnya katanya ada seorang badui pelosok datang tanya kepada sahabat Mu'adz, besok kamu menjadi imam mau baca surat apa? Al-Fil. Nah, artinya Baqarah itu kan sapi. Al-Fil artinya gajah. Loh, pikirannya dia, oh gajah lebih gede, berarti lu dawa ini suratnya. Padahal Al-Fil pendek, Al-Baqarah panjang. Wah, akhirnya tahu itu ngadu ke Rasulullah, dipanggil sahabat Mu'adz. Langsung Rasulullah mengatakan, "Afatan anta Mu'adz, apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'adz?" Ini katanya Rasulullah, kalau sholat berjamaah itu ringankan. Ya, ringankan itu. Ya, kalau menjadi imam. Tapi kalau sholat sendiri, monggo. Baca tasbihnya 5 kali, 7 kali, enggak apa-apa. Suratnya misalnya satu surat dari Al-Baqarah dia juz berapa di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran misalnya, enggak masalah. Kalau sholat sendiri, ya. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita memahami apa yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmu buat kita sehingga kita dapat memahami ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu